Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Teknologi Bahan Alam, Ibu APT Sri Mariam MSI, serta rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Paulia dengan NIM D1A220138 dari kelas reguler pagi 6A. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan sebuah review materi mengenai teknologi bahan alam. Kita akan menyelami sebuah perjalanan yang mengubah kekayaan alam menjadi produk kesehatan yang teruji, dengan fokus utama pada alur proses penyiapan bahan baku hingga menghasilkan sediaan jadi, dengan beserta contoh pembuatan sediaan sirup herbal yang sudah kami praktikumkan. Baik, selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Dalam konteks obat bahan alam, penggolongannya yaitu ada jamu, OHT, dan fitofarmaka. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk ke alur proses teknis, penting bagi kita untuk memahami konteks obat bahan alam di Indonesia. Dengan kekayaan biodiversitasnya adalah rumah bagi ribuan tanaman berkhasiat. Dengan seiring tren global yaitu kembali ke alam, minat masyarakat terhadap pengobatan herbal terus meningkat. Pemerintah melalui Badan BPOM telah mengklasifikasi obat bahan alam ke dalam 3 kategori untuk menjamin keamanan dan memberikan kepastian khasiat kepada konsumen. 3 kategori ini dibedakan berdasarkan tingkat pembuktian ilmiahnya. Yang pertama, ada jambu. Kategori yang paling kita kenal, khasiat dan keamanannya dibuktikan berdasarkan data empiris, yaitu pengalaman penggunaan secara turun-temurun dengan logo berupa gambar ranting daun dalam lingkaran. Yang kedua, ada obat herbal terstandar atau OHT. Adalah tingkat selanjutnya dengan khasiat dibuktikan melalui uji klinis pada hewan coba dan bahan baku serta produk jadinya telah distandarisasi dengan logo berupa 3 bintang dalam lingkaran. Yang terakhir ada fitofarmaka. Ini adalah khasiat tinggi dengan khasiat keamanan telah dibuktikan secara lengkap baik melalui uji praklinik pada hewan maupun uji klinik pada manusia. Fitofarmaka ini dikatakan dengan setara obat modern dari segi pembuktian ilmiah dengan logo berupa jari-jari daun seperti kepingan salju dalam lingkaran. Memahami penggolongan ini penting. Seluruh alur proses yang akan kita bahas bertujuan untuk menghasilkan produk yang memenuhi salah satu dari standar tersebut. Baik, selanjutnya yaitu alur proses umum. Alur proses dari hulu ke hilir. Kita masuk ke inti pembahasannya. Perjalanan dari tanaman menjadi obat melibatkan serangkaian tahap yang ketat dan terkontrol. Secara garis besar, ada 4 pilar utama, yaitu penyiapan simplisia, standarisasi, ekstraksi, dan formulasi sediaan. Baik, selanjutnya ada tahap 1, yaitu penyiapan simplisia melalui pasca panen. Semua berawal dari sini. Kualitas bahan baku pondasi dari segalanya. Tahap ini kita kenal sebagai penanganan pasca panen yang bertujuan mengubah tanaman hasil panen menjadi simplisia bahan alamiah sekering yang siap diolah. Setiap langkah dalam proses ini memiliki tujuan spesifik. Yang pertama ada sortasi basah. Adalah langkah pertama untuk memastikan kemurnian. Kita memisahkan tanaman target dari tanaman lain yang mungkin ikut terpanen, serta dari kotoran bisa seperti tanah, kerikil. Ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi sejak dini. Yang selanjutnya ada pencucian, dilakukan dengan air bersih dan mengalir tanah yang mengurangi jumlah mikroba. Proses ini harus dilakukan dengan cepat, terutama untuk bahan yang mengandung senyawa larut air, agar zat aktif tidak ikut terbuang. Yaitu selanjutnya ada perajangan. Bahan yang besar seperti rimpang atau batang perlu dikecilkan ukurannya. Dengan ketebalan rajangan yang sangat berpengaruh. Jika terlalu tipis, minyak asiria atau senyawa yang mudah menguap bisa hilang. Nah, jika terlalu tebal, proses pengeringan menjadi
tidak merata dan beresiko ditumbuhi jamur di bagian dalamnya. Yang selanjutnya ada pengeringan. Dalam tahap ini paling kritis ya, dengan tujuan adalah untuk mengurangi kadar air hingga di bawah 10%. Mengapa? Karena air adalah media utama bagi pertumbuhan mikroba dan reaksi enzimatik yang dapat merusak senyawa aktif. Pengeringan ini yang tidak sempurna dapat menyebabkan tumbuhnya jamur seperti Aspergillus flavus yang menghasilkan aflatoksin, sebuah racun yang berbahaya. Yang selanjutnya ada sortasi kering dan pengemasan. Setelah kering, bahan disortir sekali lagi untuk memastikan tidak ada bagian yang gosong atau rusak selama pengeringan. Dan kemudian Simplicia dikemas dalam wadah kedap udara dan diberi label yang jelas, disimpan di gudang dan dengan memenuhi syarat kering, sejuk, dan tidak terkena sinar matahari. Baik, selanjutnya ada tahap kedua, yaitu standarisasi Simplicia. Setelah kita memiliki Simplicia kering, apakah ia siap diolah? Belum tentu. Ia harus lulus serangkaian uji yang kita sebut standarisasi. Standarisasi ini adalah proses penjaminan mutu untuk memastikan setiap batch Simplicia yang kita gunakan memiliki profil yang sama dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam monografi resmi seperti Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Parameter ini diuji terbagi dua, yaitu parameter spesifik untuk berkaitan langsung dengan identitas dan zat aktifnya, yaitu contohnya seperti uji organoleptik, makroskopik, mikroskopik, itu memastikan identitas botaninya yang benar dan tidak tertukar dengan spesies lain. Selanjutnya ada kadar salin larut air atau etanol. Uji ini memberikan gambaran awal tentang beberapa banyak total senyawa yang dapat ditarik oleh pelarut tertentu. Yang kedua ada parameter non-spesifik. Ini lebih fokus pada aspek keamanan dan kemurnian. Contohnya, suhu pengeringan dan kadar air untuk memastikan Simplicia cukup kering. Yang selanjutnya ada kadar abu. Ini menunjukkan kandungan mineral. Kadar abu yang terlalu tinggi bisa mengindikasi kontaminasi dari tanah atau pasir yang berlebihan dengan cemaran logam berat dan mikroba. Ini adalah parameter keamanan yang mutlak. Dengan Simplicia harus bebas dari logam berat berbahaya seperti timbal dan merkuri, serta mikroba patogen. Hanya Simplicia yang lolos semua uji inilah yang layak lanjut ke tahap berikutnya. Baik, yang selanjutnya ada tahap ketiga, yaitu ekstraksi. Tahap selanjutnya adalah ekstraksi. Di sini kita mengekstrak atau menarik keluar senyawa aktif dari matriks Simplicia yang kompleks. Prinsip utamanya adalah light dissolved light. Artinya, senyawa polar akan dilarutkan dalam pelarut polar seperti air atau etanol, dan senyawa non-polarnya akan larut dalam pelarut non-polar seperti heksana. Pemilihan metode ekstraksi ini sangat bergantung pada sifat senyawa dan Simplicia. Dengan metode maserasi, peredaman sederhana cocok untuk senyawa yang tidak tahan panas. Kelemahannya butuh waktu lama dan pelarutnya yang banyak. Dan juga petoperkolasi, yaitu lebih efisien dari maserasi karena menggunakan aliran pelarut yang kontinu. Selanjutnya ada metode Socrates, yaitu sangat efisien dalam penggunaan pelarut, namun proses pemanasan yang terus-menerus berisiko merusak senyawa yang termolabil, tidak tahan panas. Hasil dari proses ini adalah ekstrak yang bisa berbentuk cair, kental, atau kering. Ekstrak inilah yang akan kita gunakan dalam formulasi. Baik, selanjutnya studi kasus dari bunga rosella menjadi sirup herbal. Alur pembuatan sirup herbal rosella. Agar semua konsep tadi lebih konkret, mari kita telusuri studi kasus dari praktikum pembuatan sirup herbal bunga rosella. Perjalanannya dimulai dari bunga rosella yang dipanen, diolah melalui proses pasca panen hingga menjadi serbuk Simplicia. Serbuk ini kemudian diuji standarisasinya. Setelah dinyatakan lolos, serbuk diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol hingga kita memperoleh ekstrak kental bunga rosella. Ekstrak kental inilah yang menjadi bahan utama aktif dalam sediaan sirup kami. Yang selanjutnya ada formulasi dan desain sediaan sirup.
Sedang kita mulai ke tahap formulasi, yaitu seni dan ilmu meracik sediaan. Ekstrak tidak bisa langsung diminum. Ya, teman-teman, atau bahan tambahan atau ekspesian agar menjadi produk yang stabil, efektif, dan nyaman dikonsumsi. Mari kita bedah peran setiap bahan alam. Formulasi sirup kami. Ekstrak bunga rosella tentu saja sebagai zat aktif yang memberikan khasiat yang sudah ada suhu rasa dalam kadar 67%. Ia bukan hanya pemanis. Konsentrasi tinggi ini menciptakan tekanan osmotik yang sangat tinggi sehingga mikroba tidak bisa tumbuh jika rasa ini berfungsi sebagai pengawet dan pengantar. Yang ketiga ada propylengkol atau gliserin, berperan sebagai kosolvent atau parut pendamping. Ekstrak seringkali tidak larut sempurna dalam air saja, dan kedua bahan ini membantu menjembatani kelarutan ekstrak dalam basis air sekaligus meningkatkan stabilitasnya. Yang selanjutnya ada metilparabel atau propilparabel. Kombinasi pengawet ini memberikan spektrum perlindungan yang luas terhadap jamur dan bakteri, memastikan sirup aman dikonsumsi selama masa simpannya. Yang selanjutnya ada asam sitras sebagai pengatur pH atau acidifier. Ia menjaga pH sediaan pada rata yang optimal untuk ketersediaan zat aktif dan memberikan sedikit rasa asam yang menyegarkan. Papril oil sebagai perasa atau pewangi. Fungsi untuk memberikan rasa dan aroma yang menyenangkan sehingga menutupi rasa asli ekstrak yang mungkin kurang enak. Semua bahan ini dicampur dengan prosedur yang benar untuk menghasilkan sirup yang homogen dan stabil. Selanjutnya ada desain produk jadi dan kemasan. Terakhir namun tidak kalah penting adalah desain produk dan kemasan. Sebuah produk yang baik untuk dikemas dengan baik pula. Kemasan berfungsi sebagai pelindung identitas dan media informasi. Untuk sirup herbal rosella sendiri, kami desainnya dengan ideal meliputi kemasan prima menggunakan botol kaca berwarna gelap atau amber. Kaca yang bersifat luminous tidak bereaksi dengan isi, dan warna gelapnya melindungi senyawa aktif dari degradasi akibat paparan sinar UV. Kemasan sekunder, botol dimasukkan ke dalam kotak atau dus, diberikan perlindungan mekanis dalam distribusi dan menjadi media utama untuk mencantumkan informasi lengkap. Yang selanjutnya ada label dan penandaan. Informasi pada label dan dus harap jelas dan sesuai regulasi. Ini mencakup nama produk, komposisi, khasiat, dengan klaim yang disetujui, misal membantu memelihara daya tahan tubuh, dengan aturan pakai, nomor registrasi BPOM, tanggal kadaluarsa, dan tentu saja logo produk. Berdasarkan tingkat pembuktiannya, sirup ini akan memiliki logo jamu yang menandakan khasiat didukung oleh data penggunaan empiris. Desain kemasan yang profesional dan informatif akan membangun kepercayaan dan citra positif di mata konsumen. Dan ini desain kami. Baik, hadirin yang saya hormati, dari pemaparan panjang tadi, kami dapat menarik sebuah benang merah. Proses dalam teknologi bahan alam adalah sebuah perjalanan yang sangat sistematik yang mengubah potensi alam menjadi produk kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mulai dari seleksi dan penanganan bahan baku di tingkat hulu, dilanjutkan dengan uji standarisasi yang ketat dengan proses ekstraksi terkontrol hingga formulasi dan desain produk di tingkat hilir. Semua tahapan ini adalah mata rantai yang tidak terpisahkan. Peran kita sebagai seorang farmasis adalah menguasai dan memastikan setiap mata rantai ini berjalan dengan benar demi menghasilkan produk herbal yang bermutu, aman, dan berkhasiat. Demikianlah review materi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan bermanfaat bagi kita semua. Tentu saja saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini, dan oleh karena itu saya sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.